Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan selamat datang kepada semua mahasiswa yang terhormat. Hari ini, kita akan memulai perkuliahan dengan sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu deontologi dalam pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di sini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati usaha kita dalam menuntut ilmu dan menjadikan proses ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Teori deontologi dalam pendidikan. Teori deontologi dalam pendidikan adalah pendekatan etika yang menekankan kewajiban dan prinsip moral sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang benar dalam konteks pendidikan. Menurut teori ini, nilai moral suatu tindakan tidak ditentukan oleh konsekuensinya, melainkan oleh sifat tindakan itu sendiri dan niat di baliknya. Dalam pendidikan, teori deontologi menekankan beberapa prinsip. Pertama, kewajiban moral pendidik terhadap peserta didik. Kedua, keadilan dan kesetaraan dalam proses pembelajaran. Ketiga, penghormatan terhadap otonomi dan martabat setiap peserta didik. Keempat, integritas dalam penilaian dan evaluasi. Dan kelima, komitmen terhadap pengembangan profesional dan kualitas pendidikan. Deontologi dalam Islam. Konsep deontologi memiliki keterkaitan dengan ajaran-ajaran moral dan etika yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Beberapa prinsip deontologi dalam Islam yang relevan dengan pendidikan antara lain: pertama, kewajiban mencari ilmu dan mengajarkannya. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dalam kurung laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, prinsip keadilan dan tidak membeda-bedakan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini menekankan kewajiban untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum dan menyampaikan amanat. Hadits riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka jika ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika ada orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits ini menjelaskan pentingnya menegakkan keadilan tanpa membeda-bedakan antara orang yang kuat dan lemah atau antara orang biasa dan orang terhormat. Dari dalil dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan larangan membeda-bedakan antar manusia. Hal ini harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan. Ketiga, amanah dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini menekankan kewajiban untuk menunaikan amanat, termasuk dalam konteks pendidikan, di mana pendidik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada seorang pemimpin yang diberi amanat untuk memimpin suatu kaum, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya. Hadits ini menegaskan bahwa setiap pemimpin, termasuk pendidik, memiliki amanat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Pengkhianatan atas amanat tersebut akan mendapatkan balasan yang berat di akhirat. Dari dalil dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Pendidik harus menunaikan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan keadilan demi kemaslahatan peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan yang mulia. Akhlak mulia sebagai teladan bagi peserta didik. Dalil dari Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik yang patut diteladani oleh umat manusia termasuk oleh para pendidik dalam menjalankan tugas mendidik. Hadis riwayat Bukhari mengatakan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadits ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya memiliki akhlak mulia yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Dari dalil dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia sebagai teladan bagi peserta didik. Seorang pendidik harus memiliki keteladanan dalam berperilaku, bersikap, dan bertutur kata agar dapat memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam untuk membina dan membentuk manusia yang berakhlak mulia. Ikhlas dalam mendidik tanpa mengharapkan imbalan duniawi semata. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa atas partisipasi aktif dan perhatian yang diberikan selama perkuliahan hari ini. Semoga pembahasan tentang deontologi dalam pendidikan ini memberikan wawasan dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita aplikasikan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari dalam setiap langkah kita sebagai pendidik, demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang kita anut. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.